Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi dalam kegiatan renungan harian di sekolah kita. Baik, pagi hari ini kita akan membawa renungan di bahan Pekan Pendidikan Kristen di hari ketiga, Rabu tanggal 9 September 2020. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah menyertai kami di pagi hari ini Tuhan. Kami kembali akan membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, terkhusus di hari Pekan Pendidikan Kristen ini. Kiranya Tuhan, berbagai firman yang akan Engkau kirimkan dalam kehidupan kami dapat kami jadikan sebagai pegangan untuk kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Berikanlah kami kecerahan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memimpin kami Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh atau dua orang tokoh, yaitu Sakeus dan Saul. Ya, untuk ayatnya kita akan membaca dari Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Demikian firman Tuhan sebagai ayat nas di renungan pagi hari ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Ya, itu firman hari ini dari Ulangan 28 ayat 13. Judul renungannya adalah kuncinya suka belajar. Apa yang menjadi pengalaman Saul dan Sakeus yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Kita tahu ya, Saul itu adalah seorang raja. Ya, tapi dia punya pengalaman sejarah, akhirnya dia tidak memberi apa-apa atau dia menjadi seorang yang bukan apa-apa. Itu Saul, seorang raja. Dia sudah menjadi raja, dia menjadi raja dan dia menjadi kepala, tetapi karena dia kelakuannya tidak mau belajar, akhirnya dia menjadi ekor atau yang tidak berguna. Sebaliknya Sakeus, kita tahu ya, cerita Sakeus itu adalah cerita anak sekolah minggu. Dia adalah seorang pemungut pajak atau cukai. Saat itu dia dibenci oleh banyak orang. Mengapa Sakeus dibenci? Karena suka merampas milik orang lain. Jadi ibaratnya ia dianggap sebagai ekor atau bukan apa-apa. Tapi dia kemudian bersedia belajar dan memperbaiki diri. Saat dia dipanggil Tuhan Yesus, waktu melihat Tuhan Yesus naik pohon, Sakeus, Sakeus, saat itulah dia mau belajar. Ya, apa yang akan menjadi baik dari dia setelah belajar dari Tuhan Yesus, semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dia banyak belajar. Belajar tentang apa? Ya, dia belajar tentang cara mengubah hidupnya yang dulu buruk menjadi semakin baik. Ya, tidak hanya itu, ia juga tekun berusaha untuk mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Ya, jadi dia belajar tentang firman Tuhan dan dia mempraktekkan. Dia berubah sehingga dia menjadi kepala atau pribadi yang berguna bagi banyak orang. Anak-anakku dan Bapak Ibu guru, Tuhan menciptakan kita semua itu dengan rencana yang jelas dan pasti, yaitu agar kita menjadi kepala atau menjadi pribadi yang berguna bagi banyak orang. Namun untuk mewujudkan hal itu, Tuhan itu tidak menyukai jalan pintas. Ya, tema kali ini adalah merdeka belajar di zaman pandemi. Kita diberi kesempatan belajar untuk merdeka, belajar dalam keadaan yang merdeka. Maksudnya, untuk mewujudkan hal atau menjadi pribadi yang berguna bagi banyak orang, kita harus suka belajar. Ya, bagaimana belajar yang benar? Yaitu dengan mengembangkan potensi atau talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau jalan pintas. Tuhan meminta untuk mengembangkan potensi yang sudah diberikan itu. Dan itu terserah kita mau mengembangkan potensi yang mana dan menjadi manusia macam apa. Itu diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Ya,
Tuhan memberi kemerdekaan untuk mengembangkan diri. Tapi yang jelas kita semua harus bisa berkembang dari ekor menjadi kepala. Bagaimana? Kuncinya adalah suka belajar. Jadi potensi, talenta yang sudah ada di pribadi kita, di hidup kita ini dan yang Tuhan sudah berikan harus kita terus kembangkan dengan cara belajar. Jadi jangan malas untuk mengembangkan potensi atau talenta yang sudah ada, yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan agar kita menjadi kepala. Menjadi kepala itu Tuhan mempunyai rencana yang indah dan yang pasti akan menjadi lebih baik untuk masa depan kita semua. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya memberkati kita semua. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan, mampukan kami untuk membiasakan diri menjadi kepala dan berguna bagi orang lain dengan cara suka belajar Tuhan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kami ini, potensi talenta yang sudah Tuhan berikan, kiranya kami mampu untuk menggunakan dengan baik. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima melalui firman-Mu hari ini, kami bisa belajar dari Sakeus, meskipun dia dibenci, namun dia mau belajar Tuhan, sehingga dia bisa merubah dirinya menjadi berguna bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan apabila sampai hari ini kami belum mampu menjadi orang yang berguna bagi orang lain Tuhan. Bimbing kami terus Tuhan dan sertai kami agar kami dapat mengembangkan potensi dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa untuk rencana sekolah kami, pembangunan sekolah kami, kegiatan belajar mengajar sekolah kami saat pandemi ini. Kiranya kasih kuasa-Mu Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami semua, baik siswa SMA Kristen, Bapak Ibu guru, para pengurus cabang maupun pengurus yayasan, sehingga sekolah-Mu ini Tuhan tetap ada dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini dalam tangan-Mu yang kudus. Amin.